Selamat pagi, siang, malam, Bu Ibu-Ibu Heruna. Perkenalkan, nama saya Cecilia Amandali dengan NIM 244003785. Terima kasih sebelumnya karena saya telah diberi kesempatan untuk menjelaskan materi tentang chemical safety dan security. Materi ini saya jelaskan dalam rangka menjawab soal nomor 5 ujian akhir semester kimia. Jadi, pertama-tama saya akan mulai dengan menjelaskan apa itu chemical safety. Chemical safety dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah untuk mencegah pelepasan bahan kimia beracun ke lingkungan secara tidak sengaja agar mengurangi dampak buruk. Jika peristiwa tersebut semacam itu terjadi. Chemical safety ini terdiri dari disiplin ilmu, keselamatan kerja, keselamatan lingkungan, keselamatan publik, keselamatan konsumen, keselamatan proses, dan keselamatan transportasi. Nah, bahan kimia sendiri itu memiliki dua bahaya, yaitu bahaya fisik dan bahaya kesehatan. Bahaya fisik ini diperlihatkan oleh bahan kimia tertentu karena sifat fisiknya. Misalnya, mudah terbakar, reaktif, mudah meledak, dan lain-lain. Dan tulisan pada slide ini merupakan klasifikasi dari bahaya fisik ini. Sedangkan untuk bahaya kesehatan, itu terjadi ketika bahan kimia menghasilkan efek kesehatan yang akut atau kronis pada karyawan yang terpapar bahan kimia. Nah, contoh dari efek kesehatan akut adalah ketika seseorang mengalami gejala seperti keracunan, monoksida, penghirupan sianida, hidrogen sulfida atau hidrogen sulfida terhirup. Sedangkan untuk efek kesehatan kronis itu terjadi pada kanker paru-paru akibat merokok dan paru-paru hitam dari debu tambang. Efek kesehatan kronis ini juga sifatnya jangka panjang dan berkelanjutan. Di samping chemical safety, ada juga istilah chemical security. Chemical security ini memiliki definisi, yaitu langkah-langkah untuk mencegah pelepasan bahan kimia beracun yang disengaja dan untuk mengurangi dampak jika peristiwa tersebut terjadi dan mencakup kebijakan untuk mencegah upaya memperoleh bahan kimia beracun atau pelopor senjata kimia. Chemical safety ini memiliki aspek, yaitu dual chemical use. Dual use chemicals merupakan bahan kimia yang digunakan dalam industri atau kehidupan sehari-hari yang dapat digunakan dengan cara yang buruk. Dan berikut merupakan contoh dari bahan-bahan tersebut, yaitu pseudoephedrine, sianida, pestisida, ledakan, dimetilfosfonat atau DMP, lalu ada juga thiodiglycol, arsenik trioklorid, fertilizer bomb, TATP, dan sodium aside. Dan karena dalam bekerja ini kita tidak terlepas dari bahan kimia dan bahayanya, standar komunikasi pun dibuat. Standar ini terdapat pada OSH 29 CFR 1910 Subpart Z. Dengan adanya standar ini, karyawan dapat mengevaluasi bahaya kimia, mengurangi paparan bahan kimia yang beresiko, yang menyebabkan berbagai penyakit seperti kanker, kerusakan sistem saraf pusat, dan lain-lain. Adapun standar persyaratan dari komunikasi bahaya kimia ini terpenuhi jika terdapat program-program tertulis di setiap lokasi untuk mencakup masalah keamanan bahan kimia dan komunikasi bahaya atau HACCP. Lalu ada juga label untuk mengidentifikasi seluruh bahan kimia, dan ada juga material safety data sheet, yaitu lembar atau petunjuk yang berisi informasi bahan kimia meliputi sifat fisik, fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, tindakan khusus, dan informasi lain. Lalu juga harus ada prosedur dan pelatihan. Nah, dengan memenuhi standar tadi, yaitu dengan menyediakan program tertulis, label, MSDS, prosedur, dan pelatihan, maka seluruh hak karyawan yang bekerja telah terpenuhi. Hak tersebut adalah hak untuk mengetahui bahaya dari bahan kimia. Nah, saya akan membahas dari label
Label ini jadi ada 3 jenis, yaitu yang berupa warning, danger, dan caution. Nah, kalau yang caution ini, biasanya ini memberikan informasi mengenai simbol-simbol bahaya kimia. Nah, di sini saya juga ada gambar tentang material safety data sheet, yaitu yang isinya ada produk, nama produk, informasi manufaktur, bahan kimia, sifat fisik, sifat kimia, PFLS, TLFS, dan selain itu juga ada reaksi bahan kimia lain, penampilan fisik, tanggal persiapan, cara memadamkan api yang disebabkan oleh bahan kimia, cara menangani tumpahan, dan cara mencegah paparan berbahaya. Dan juga letak MSDS ini harus mudah diakses oleh karyawan selama shift bekerja mereka dan biasanya ditempatkan di lokasi yang terpusat. Dan juga harus diperbaharui jika ada informasi terbaru. Selain itu, training juga harus dilakukan dalam rangka memenuhi syarat HESCOM tadi. Jadi training ini dikhususkan pada pekerja yang baru, produk bahan kimia yang baru, adanya proses pengawasan dari manajemen, dan juga ada perubahan dalam proses. Dan berikut adalah referensi yang saya gunakan selama saya menjelaskan materi ini. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.